Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus. Kami bersyukur Bapa buat setiap kasih setiamu Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami Yesus. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk memiliki iman yang besar Tuhan. Supaya kami dapat mengerti Tuhan segala rencanamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami kuat menjalani kehidupan yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang besar yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau belajar untuk memiliki iman yang besar, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami Yesus. Kuasa-Mu yang selalu ada tercurah di kehidupan kami. Kami mau bergantung hanya pada-Mu Yesus, tiada yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa. Kami mau memiliki iman yang besar,
Bapa, kami mau terus belajar Tuhan, untuk dapat memiliki iman Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami memiliki iman sebesar biji sesawi saja, gunung pun akan berpindah. Kami akan tetap terus mau belajar Tuhan, terus belajar supaya kami dapat memiliki iman yang pastinya iman di dalam-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melalui proses ini, kami tidak sendirian. Kami mempunyai Tuhan, kami mempunyai Yesus yang besar, yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan sebentar dibagikan akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti lebih lagi akan apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Dan hari ini adalah hari Minggu di mana sebagian ataupun kebanyakan orang Kristen beribadah. Dan biarlah mungkin teman-temanku, saudara-saudaraku saat ini sudah beribadah di tempat gereja lokal masing-masing. Tetapi biarlah malam hari ini kita mau sharing, kita tetap mau belajar tentang firman Tuhan. Dan hari ini saya mau melanjutkan firman Tuhan yang telah kita bahas kemarin, yang telah kita sharingkan kemarin di Matius 9. Dan kita akan mempelajari selanjutnya, yaitu di Matius 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Yaitu tentang anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Wow, sungguh dahsyat sekali iman kedua orang ini ya. Kita mau belajar bahwa yang satunya seorang kepala rumah ibadat, dan yang satunya lagi adalah seorang janda. Nah, seorang kepala rumah ibadat bisa dikatakan pada zaman sekarang pendeta ataupun pastor, yang dimana dia tiap minggunya berkhotbah. Mungkin bisa dikatakan dia seorang yang dihormati, yang dipercayai dan mempunyai jemaat. Dan pada waktu itu kepala rumah ibadat ini kehilangan anaknya yang sudah meninggal, dan memang sudah meninggal. Tetapi kita tahu, mungkin sebagai seorang ayah yang terlalu cinta dengan anaknya, kalau saya mengatakan mumpung ada Yesus, bukan seperti itu. Tapi memang rencana Tuhan, memang ada suatu rencana Tuhan supaya dia dipertemukan dan supaya Yesus dipermuliakan. Nah, pada waktu itu ada Yesus. Dan kepala rumah ibadat ini pasti tahu bahwa inilah Yesus yang sudah dinubuatkan sebagai kepala rumah ibadat. Dia pasti mempelajari kitab-kitab Taurat atau mempelajari mungkin kitab-kitab yang menunjukkan pasti akan datang penyelamat yang menebus dosa kita, yang dapat membuat mujizat. Dan dia percaya Yesus ini adalah yang dinubuatkan.
Yesus ini adalah anak Allah, bisa melakukan mujizat, bisa melakukan suatu hal yang hebat. Bukan hanya itu saja, mungkin dia sudah mendengar dan melihat apa yang dilakukan Yesus. Di ayat sebelumnya kita tahu banyak-banyak mujizat yang Tuhan lakukan, banyak perkara yang Tuhan Yesus lakukan. Maka dari itu, setelah dia mungkin mendengar, mempelajari dan melihat semuanya itu, dia yakin bahwa Yesus bisa membangkitkan anaknya yang sudah mati. Coba kalau sekarang, mungkin saya tidak seperti itu. Mungkin iman saya tidak sebesar kepala rumah ibadat ini. Wah, anakku sudah meninggal. Ya sudahlah, aku berserah kepada Tuhan. Gak usahlah. Mungkin seperti itu kalau sekarang. Tetapi betapa kuatnya, betapa besarnya iman kepala rumah ibadat ini. Karena di sebelum-sebelumnya tidak ada orang yang mati bisa dibangkitkan. Tetapi dia percaya. Dan dia mempunyai iman. Dan dia juga punya kecintaan yang sangat kepada anaknya. Maka dia meminta dengan sangat Yesus untuk datang ke rumahnya supaya dapat membangkitkan anaknya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mau. Di tengah perjalanan nih, ada cerita lagi. Ada suatu keajaiban lagi. Di mana ada seorang janda yang 12 tahun mengalami pendarahan. Seseorang, ya saya mempunyai istri, saya mempunyai seorang ibu, saya mempunyai seorang adik, perempuan yang bagaimana jikalau saat datang tamu atau datang bulan tiap bulannya pasti merasakan lemes badannya, pusing. Ya memang kadang sendiri-sendiri sih. Maksudnya efeknya dari datang bulan ada yang biasa aja, ada yang sakit, ada yang nggak bisa bangun. Nah seperti itu yang dirasakan oleh wanita-wanita sekarang. Tetapi janda ini mens pendarahan tapi tidak berhenti selama 12 tahun. Jikalau kita benar-benar tahu ya pastilah sudah meninggal karena kehabisan darah. Tetapi wanita ini bertahan sampai 12 tahun. Dia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat. Dia mungkin sudah menghabiskan seluruh tenaganya untuk datang ke sana, datang kemari. Pastilah dia mempunyai effort untuk supaya dia bisa sembuh. Udah habis-habisan, dia gak punya harapan. Karena tidak sembuh-sembuh. Manusia tidak bisa menyembuhkan pendarahan yang dia rasakan saat itu. Nah, ini saat Yesus datang, dia mempunyai harapan. Dia mendengar bahwa Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus bisa melakukan segalanya. Dan dia percaya kuasanya sangat besar. Karena dikatakan bahwa asal ku jamah ujung kain Tuhan Yesus aja, aku akan sembuh. Dia menjamah jumbai jubahnya. Jumbai jubah Yesus. Jumbai itu kayak itu loh, kalau seorang pakai jubah, ya zaman dulu pakai jubah atau pakai jas yang panjang itu. Dia yang paling kecil di belakangnya. Di belakang itu pasti ada yang paling bawah, jumbai itu belakangnya itu. Dia mempunyai iman, jikalau aku dapat memegang jubahnya yang paling belakang kecil, aku pasti akan sembuh. Wow, kita sudah melihat kepala rumah ibadat imannya sebesar apa. Kemudian ada lagi di tengah berjalan, iman seorang janda juga sungguh luar biasa. Dia sangat percaya, Yesus adalah harapanku. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkanku. Ya terkadang kita seperti itu. Terkadang kita sudah melakukan effort yang banyak sekali untuk mungkin dalam menyembuhkan penyakit kita. Mungkin dalam kebangkrutan kita sudah melakukan hal yang dengan sekeras kerja kita, tetapi belum ada hasil. Karena mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, akhirnya
Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, gagal. Dan yang pasti, kita tidak terus balik, kita tidak terus berharap kepada Tuhan. Maka dari itu, kita mau belajar kepada janda ini dan juga kepada kepala rumah ibadat ini. Ya, memang dikatakan harus mempunyai iman yang radikal untuk bisa supaya dikatakan anaknya bisa mati bangkit. Pendarahan yang 12 tahun bisa sembuh. Itu harus memiliki iman yang radikal, iman yang kuat. Setelah dia kembali lagi ke janda ini dan setelah memegang jubahnya itu, akhirnya sembuh. Teguhlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi, iman yang telah menyelamatkan janda ini. Seketika itu juga pendarahannya berhenti dan menjadi sembuh. Nah, Tuhan Yesus lanjut kembali ke perjalanan. Pada waktu itu Yesus datang ke rumahnya dan adat istiadat pada waktu itu jikalau ada yang meninggal, ada kayak upacara atau adat. Ada peniup, ada mungkin orang yang ribut lah di situ karena mungkin ini udah meninggal dan kita harus melakukan adat istiadat kita, acara kita. Mungkin untuk supaya keluarganya nggak terlalu sedih, ada tiup seruling, mungkin tari-tarian atau mungkin seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak suka seperti itu. Tuhan Yesus menyuruh pergi semua. Karena apa? Karena menertawakan Yesus. Nah ini, kadang Tuhan mau melakukan suatu kesembuhan, suatu mungkin mau melakukan hal yang indah di dalam rencana kita. Terkadang kita nggak percaya. Terkadang iman kita nggak sampai ke situ. Terkadang kita juga malah bisa dikatakan seperti orang-orang ini ya, menertawakan. Wah, Tuhan, apakah aku ya bisa ya dapat rumah? Tuhan, apakah aku ya bisa ya dapat jodoh? Tuhan, aku udah sakit lama ini, apakah aku bisa ya sembuh? Kadang kita seperti itu. Berbanding kebalik dengan kepala rumah ibadat ini dan janda ini. Kepala rumah ibadat ini tidak mempedulikan mereka ini yang datang ke rumahnya dan mempercayai bahwa anaknya sudah meninggal. Untungnya dia tidak terbawa oleh mereka ini. Kemudian setelah menertawakan dia, masuklah Yesus memegang tangannya dan anak itu bangkit. Nah, mungkin kalau kita cuman sekedar membaca, wah ini hal yang biasa karena kita tahu. Tetapi saya yakin pada waktu kejadian itu, bapak ini hatinya, wah jantungnya berdetak kencang. Sukacitanya, wah luar biasa. Saya percaya itu. Anak saya sakit aja, setelah dia sembuh hati saya menjadi senang. Anak saya sakit, mungkin gores apa, setelah sembuh hati saya senang. Ini yang sudah mati, yang mungkin nyawanya tidak akan kembali lagi, tapi dibangkitkan. Wah, pasti saat itu orang tua ini, bapak ini bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Pasti itu yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat ini. Setelah dia mempunyai iman yang besar, dia mendapatkan korelasinya, mendapatkan ganjaran yang besar. Saat janda ini mempunyai iman yang besar, akan sakitnya akan sembuh saat menjamah jubahnya saja. Korelasinya dia mendapatkan kesembuhan itu. Nah, ini bisa dilakukan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin saudara-saudara saat ini sudah memiliki iman, bisa dikatakan aku beriman, aku mau sembuh, aku beriman, usahaku akan berhasil, aku beriman keluargaku tidak akan hancur.
kita mau seketika itu juga mungkin selesaikan. Tetapi waktu kita beda dengan waktunya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Kapan hal itu akan terjadi? Jika kita melihat waktu konteksnya di dalam pasal ini, Tuhan memberikan waktu yang panjang dan pendek. Jikalau kita melihat anaknya meninggal kepala rumah, ibarat pasti ini tidak lebih daripada 2 atau 3 hari, mungkin baru 1 hari. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya. Sedangkan dengan janda ini, dia butuh 12 tahun untuk menanti kesembuhannya. Baru dia sembuh. Bagaimana dengan kita? Berbeda-beda setiap kasusnya. Ada mungkin yang beriman, yang berdoa. Besok langsung dijawab doanya. Hari itu langsung dijawab doanya ada. Ada juga yang meminta lama akhirnya dikasih. Itu juga ada. Teman saya, dia meminta anak karena sudah 5 tahun lama tidak memiliki anak. Dia beriman, puji Tuhan. Di tahun yang ke-6 dia mendapat momongan. Di dalam proses itu mereka pasti struggle. Saya tahu. Dia juga bercerita kepada saya. Ada juga saya mungkin. Pada waktu itu saya juga pernah berkesaksian. Saya kehilangan dompet pada waktu itu. Puji Tuhan, hari itu juga, sore itu juga langsung kembali. Jadi apapun jawabannya, kapanpun jawabannya, kita harus tetap memegang iman teguh di dalam kehidupan kita. Bukannya sekedar apa yang kita butuhkan pengen dijawab, tetapi iman untuk mengikut Yesus sampai kita besok kembali ke surga. Itu yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita. Iman yang setia kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, pelajaran hari ini, baiklah kita mau belajar dari 2 orang ini. Dan kita juga harus tahu, kapanpun dijawab, kapanpun pergumulan kita akan dijawab, biarlah kita tetap setia. Kita tetap memegang iman kita untuk sekali-sekali tidak goyah. Usaha harus, tetapi biar hasil miliknya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami belajar dari 2 orang ini bahwa mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh besar. Tetapi kita bisa lihat bahwa jawaban dari Allah terkadang bisa cepat dan terkadang bisa lambat. Biarlah itu yang menjadi PR kami untuk tetap setia, selalu menunggu, tetap setia apapun kondisinya, tetap setia walaupun tidak dijawab, walaupun diganti, apapun kondisinya Tuhan, biarlah kami tetap setia untuk menanti Engkau. Dan biarlah apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk memiliki iman. Memang itu butuh proses, tapi kami percaya saat Roh Kudus-Mu ada bagi kami, saat Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami percaya kami bisa melewati semuanya itu. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur buat malam hari ini hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.